Hello Technolovers, sejumlah pengamat menduga perang antara Iran dan Israel semakin dekat usai ribuan pager dan perangkat lain meledak di Lebanon pada pekan lalu. Ribuan pager itu kemudian diketahui diimpor dari Taiwan dan dikirim ke Lebanon untuk milisi Hizbullah. Hizbullah merupakan milisi yang didukung Iran. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, kelompok itu terus menyerang wilayah negeri Zionis. Kabar terbaru, Iran kembali memamerkan senjatanya. Seperti apa kabarnya? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Iran memamerkan rudal balistik di hari pertama Pekan Pertahanan Suci pada Sabtu 21 September 2024. Parade ini juga menandai peluncuran pesawat tak berawak atau drone kamikaze baru yang diklaim memiliki jangkauan lebih dari 4.000 km. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa ada 23 rudal balistik yang ditampilkan pada hari Sabtu, termasuk 2 rudal Khaibar Shekan, 2 rudal Fatah, 4 rudal Haj Qasim, 2 rudal Qadar H, 2 rudal Emad, 3 rudal Khorramshahr, 4 rudal Sejil, dan 4 rudal Jihad. Rudal Jihad yang pertama kali ditampilkan adalah rudal balistik berbahan bakar cair paling baru dari pasukan Dirgantara IRGC. Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC atau IRGC ASF adalah pasukan rudal, udara, dan antariksa strategis yang dimiliki oleh Korps Garuda Revolusi Islam atau IRGC. Pasukan ini sebelumnya bernama Angkatan Udara IRGC, namun berganti nama menjadi Angkatan Dirgantara IRGC pada tahun 2009. IRGC merupakan aparat keamanan negara Iran yang bertugas melindungi pemerintahan ulama di Iran. IRGC juga memiliki pengaruh besar di Timur Tengah melalui kelompok Al-Quds yang memberikan dukungan finansial, senjata, dan pelatihan kepada kelompok-kelompok sekutu. Rudal Jihad diklaim memiliki jangkauan 1.000 km karena memiliki hulu ledak yang dapat dilepas dan memiliki daya ledak tinggi. Selain itu, Korps Garda Revolusi Islam menampilkan drone kamikaze Shahid 136B. Versi terbaru dari Shahid 136, persenjataan militer baru tersebut dipamerkan di makam mendiang pendiri Republik Islam Imam Khomeini di Teheran Selatan. Mengutip Press TV, Shahid 136 adalah amunisi berbentuk sayap delta, tidak dapat diamati dengan jelas dan tidak memiliki tanda-tanda terbang rendah. Shahid 136 memiliki jangkauan 2.000 km yang membawa hulu ledak seberat 50 kg. Kendaraan udara tak berawak atau UAV ini menggunakan mesin piston buatan Iran dan memiliki kecepatan sekitar 200 km per jam. Produk lokal lain yang dipamerkan dalam parade tersebut yakni rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat Khaibar Shekan dan Sejil, rudal balistik jarak menengah atau MRBM berbahan bakar cair Emad, rudal balistik jarak menengah Khorramshahr, rudal balistik Haj Qasim, serta rudal balistik hipersonik jarak menengah Fatah. Para pejabat Iran telah berulang kali menegaskan bahwa negara itu tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya, termasuk kekuatan rudalnya yang sepenuhnya dimaksudkan untuk pertahanan. Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Syed Ali Khamenei juga berulang kali menyerukan supaya untuk mempertahankan dan memperluas kemampuan pertahanan Iran. Secret Defense Week. Dilansir Press TV, Angkatan Bersenjata Iran menggelar parade militer di seluruh negeri pada hari pertama Secret Defense Week atau Pekan Pertahanan Suci, yang menandai perang agresi selama 8 tahun di Iran oleh diktator Irak saat itu Saddam Hussein pada tahun 1980-an. Pekan Pertahanan Suci adalah peringatan tahunan Iran atas Perang Iran-Irak 1980 hingga 1988. Peringatan ini ditandai dengan parade militer. Peringatan ini ditetapkan berdasarkan kalender Iran dan dimulai pada tanggal 31 Syahrivar. Presiden Irak Saddam Hussein saat itu menghancurkan perjanjian Aljazair tahun 1975 dengan tampil di depan kamera televisi Irak, mengumumkan dimulainya invasi rezim Ba'ath ke Republik Islam Irak. Sayyid Ruhollah Khomeini sebagai pemimpin dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran bertanggung jawab atas pengakuan dan bimbingan strategisnya. Di antara tindakan Sayyid Ruhollah Khomeini selama Perang Iran-Irak adalah mobilisasi massa dan organisasi rakyat Iran dan angkatan bersenjata, pengembangan organisasi militer, pembentukan koordinasi dan kohesi antara angkatan bersenjata dan dorongan perang. Minggu ini dikenal sebagai Minggu Perang atau Minggu Perang yang dipaksakan dan kemudian berganti nama menjadi Minggu Pertahanan Suci.
Di Teheran, parade dimulai di makam mendiang pendiri Republik Islam Imam Khomeini di selatan pada Sabtu pagi. Tempat itu dipilih sekaligus untuk memperingati hari di mana rezim Saddam Hussein melancarkan perang terhadap Iran antara tahun 1980 dan 1988. Prosesi serupa juga diadakan di provinsi-provinsi Iran lainnya untuk menandai peristiwa penting tersebut. Pasukan dari Angkatan Darat Iran, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, polisi, penjaga perbatasan, dan Basij berpartisipasi dalam parade tersebut. Selama parade di seluruh negeri, prestasi terbaru Angkatan Bersenjata Iran dalam industri rudal, peralatan untuk pasukan pertahanan darat, laut, dan udara, serta peralatan komunikasi dipamerkan. Kota Pelabuhan Selatan Bandar Abbas juga menjadi saksi parade militer berskala besar yang melibatkan ratusan kapal dan kapal selam. Parade yang diselenggarakan oleh IRGC ini melibatkan unit militer dari Angkatan Darat, Udara, dan Laut, serta pasukan terjun payung. Unit permukaan dan bawah permukaan Angkatan Darat, IRGC, kepolisian, dan pasukan rakyat juga berparade secara serentak di perairan selatan negara itu di Teluk Persia dan Laut Oman. Angkatan Udara IRGC bersama dengan pilot Angkatan Laut juga menunjukkan kehebatan mereka di langit. Sebanyak 580 kapal berat, kapal laut, frigat, dan kapal ringan dan cepat dari IRGC dan Angkatan Darat berpartisipasi dalam parade laut tersebut. Waduh, sepertinya semakin menegangkan ya. Apalagi kabar terbarunya, Israel baru saja membombardir Hizbullah di Lebanon yang mengakibatkan 492 korban. Termasuk 35 anak-anak kehilangan nyawanya dalam satu hari. Gila gak tuh? Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa 24 September 2024, serangan Israel itu dianggap sebagai yang paling mengerikan yang pernah terjadi pada Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Israel memperingatkan warga Lebanon di bagian selatan untuk mengungsi segera setelah serangan lintas perbatasan meningkat sejak perang berkecamuk di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Nah, itulah tadi ajang pamer senjata Iran. Apakah Iran siap membalas serangan Israel di Lebanon? Sebagai pelindung pasukan Hizbullah, tentu saja hal ini akan terjadi. Tetapi kita tunggu saja informasi terupdate-nya. Coba berikan opini kalian di kolom komentar mengenai hal ini.